Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua PCNU Bidang 6 Kiai Haji Baharudin Tholib, Ketua LTNU Cilacap Kiai Haji Aryo Subroto, beserta jajaran pengurus PCNU Cilacap dan peserta juga panitia dari LTNU Cilacap yang saya hormati juga. Terima kasih untuk waktu dan kepercayaannya untuk saya bisa hadir di tengah-tengah. Saya panggilnya pada teman-teman aja. Ya pikirkan maksudnya, anggol MDA lagi. Sangat daya. Ya tetap berkali kan. Gue serem. Ya, saya dipercaya untuk mencoba memberi materi terkait pelatihan digital marketing. Sebenarnya eventnya belajar bareng gitu aja ya. Kita nanti santai aja sambil ngobrol. Saya sedikit sharing terkait seperti apa sih digital marketing. Ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu biar langsung saya mulai aja nih. Digital marketing by WP Digital. Sebelumnya perbolehkan saya memperkenalkan diri. Aduh, masa difoto dulu. Nama saya Victor Samuel. Saya biasa dipanggil Itong. Teman-teman panggilnya kebanyakan Itong juga. Monggo, boleh dipanggil Victor, boleh dipanggil Itong. Cuman kadang kalau manggilnya Samuel agak aneh. Kebetulan saya mualaf di tahun 2012 sampai saat ini. Masih tetap login. Untuk pekerjaan, saya salah satu founder WP Digital. Saya sebut salah satu karena WP Digital dibangun berdua nih, ada dua, saya sama rekan. Kemudian alhamdulillah bisa berkembang sampai menjadi PT WP Digital Inovatif dan diamanai untuk manajer qualified. Saya alhamdulillah PNSP Certificate untuk digital marketing. Saya juga praktisi untuk di web development dan juga di advertising. Itu kalau pernah dengar kayak Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, saya praktisi di situ jadi pelaku ya. Lalu untuk kegiatan di luar pekerjaan, saya masih regional leader Kaskus Cilacap. Ada yang kenal Kaskus? Kalau yang tahun sekarang mungkin jarang dengar ya. Kalau yang mama-mama itu Kaskus, saya alhamdulillah masih sebagai regional leadernya di komunitas Kaskus Regional Cilacap. Saya juga founder Yayasan Senyum Senja. Ini salah satu yayasan untuk peduli anak. Saya juga konten kreator untuk mengisi waktu luang. Untuk sosial medianya bisa dibaca ya, nggak perlu terlalu. Iya. Ya yang saat ini ngetren kan Facebook, Instagram, YouTube, TikTok gitu ya. Iya. Yang masih punya waktu luang bisa dimanfaatkan juga. Ini sertifikat BNSP yang saya miliki. Biar pantas saja membawakan materi pelatihan digital marketing ya. Siapa tahu nanti ada yang mempertanyakan sedikit tentang WP Digital. Kami adalah perusahaan konsultan di digital marketing ya, yang membantu memasarkan produk baik itu barang ataupun jasa di dunia digital. Ya, kami nggak hanya membuatkan, tapi kami tujuannya adalah mengawal perusahaan atau brand untuk bisa berkembang di dunia digital. Karena itulah kami punya hashtagnya itu adalah awan jalan online. Jadi kami ingin menjadi awannya. Jadi nggak cuma bikinin, tapi kita tuh juga pengen ngawal untuk bertumbuh. Makanya visi kita adalah menumbuhkan 1 juta kawan online, mulai dari pelajar UMKM sampai ke korporat ya, untuk go nasional bahkan internasional. Targetnya sampai di 2024 itu ada beberapa ratus ya, 45. Targetnya kita ada 1 juta kawan online yang pengen kita bantu. Itu sekilas. Mohon waktunya untuk muterin sedikit terkait perusahaan kami ini. Kebetulan kita ada sedikit liputan dan ini biasa kita tanyakan biar lebih mengenal sedikit aja.
kita bahas ada aplikasi yang namanya Wifi Digital. Jadi mereka itu membuat digital marketing dan banyak UMKM yang sudah banyak dibantu nih dalam penjualan dan juga pembuatan konten di sosial media. Banyak banget layanan yang bisa didapat dari sini, mulai dari pengiklan, terus ada juga search engine optimization atau SEO, hingga ke pembuatan website untuk UMKM atau perusahaan. Berdirinya Wifi Digital agak sedikit unik sebenarnya. Kalau sekarang pandemi itu bekerja dari rumah mungkin hal yang wajar ya. Tapi dulu kan pandangannya kurang. Jadi kita bikin kantor yuk. Awalnya hanya dari situ. Selang berjalannya waktu ternyata banyak teman-teman di UMKM mereka ternyata butuh dibimbing, butuh dibantu. Akhirnya kita dirikanlah Wifi Digital. Jadi kita buka agensi sekali. Untuk melayani Wifi Digital itu kita ada web service, jadi pembuatan website itu udah jelas ya. Terus kita juga ada optimasi SEO, search engine optimization. Terus kita juga pegang untuk advertising. Kita ada juga training center. Jadi beberapa UMKM yang bekerja dengan kita mungkin untuk adminnya atau untuk mereka sendiri. Nah, di sini ini tim CS kami untuk menerima konsumen yang visit kantor. Jadi bisa melayani untuk yang datang ke kantor bisa ketemu sama CS kita. Kalau di sini ini tim web development dan desain grafis. Jadi ini ada yang bikin website, lalu yang dua di belakangnya itu untuk konten kreator kami. Untuk yang memerlukan bantuan di digital marketing, kami bisa coba untuk bantu untuk info. Yang berikut Ada kontaknya nanti. Ini salah beberapa layanan kami ya dari Wifi Digital. Ada pembuatan website, optimasi SEO, dan lain-lain. Ada digital branding dan juga kita ada pelatihan untuk BMSP digital marketing untuk sertifikasi. Mungkin sekilas tentang saya dan Wifi Digital. Kita mulai masuk apa itu digital marketing. Ini saya duduk aja nggak apa ya? Nggak apa-apa. Sambil berdiri. Enaknya gimana? Saya sambil di belakang aja mungkin ya, biar fokusnya jangan sama saya, tambah grogi nanti. Iya, izin sambil berdiri sambil jalan ya. Barangkali nanti mungkin di beberapa sesi mau sambil sharing, diperbolehkan ya, Kang Rahmat. Ya, barangkali nanti ada yang mau langsung sharing, nanti menyampaikan aja. Oke. Di awal adalah mindset digital marketing. Mindset penting untuk digital marketing. Sebelum terjun ke dunia digital marketing, teman-teman harus tahu mindset penting yang perlu diterapkan biar nggak menyerah di tengah jalan, bahasanya ya. Itu adalah selalu menggunakan data dalam mengambil keputusan. Jadi di digital marketing selalu harus punya data untuk mengambil langkah. Lalu memahami platform digitalnya, apakah website, apakah sosial media, marketplace dan lain-lain. Itu harus dipahami karena nggak bisa juga langsung serentak di semua platform. Lalu pahami target pasarnya, harus mengerti seperti apa sih target pasar yang mau diarah. Pola pikirnya adalah membangun bisnis. Jadi kalau sudah terjun ke dunia digital marketing, main sosial media ataupun marketplace ataupun website itu enggak cuma untuk gaya-gayaan ataupun supaya viral ya. Tapi mindsetnya kita adalah sedang membangun bisnis. Yang terakhir adalah siap untuk selalu belajar. Karena digital marketing itu luas dan hampir setiap saat, setiap hari itu perkembangannya cepat. Jadi nggak boleh capek untuk belajar. Bisa jadi apa yang saat ini dipelajari besok sudah ada perkembangan yang ada tambahannya. Seperti itu. Jadi kalau mau terjun di digital marketing ya tantangan terbesar harus selalu siap untuk belajar hal baru. Ya, kenapa harus tahu mindsetnya? Supaya ini ya kita bisa bertahan dan berkembang di dunia digital marketing. Jadi nggak tahu-tahu
Iya, bosan, nyerah, baru garap seminggu katakanlah kok nggak ada efeknya ya nyerah gitu. Itulah makanya tadi poin-poin di awal harus diketahui dulu. Banyak yang ngalamin mungkin ya. Oke. Kenapa sih kita harus belajar digital marketing? Ya, ini data. Seperti saya lihat tadi kan kita harus buy data ya. Ada ini hanya di Indonesia sampai Februari 2025 itu ada 212 juta orang yang pakai internet. Ya. Dan rata-rata per hari itu 7 jam lebih internetan. Baik sosial media, baca berita, nonton YouTube, TikTokan, WhatsAppan dan lain-lain. Dan saya yakin mungkin rata-rata di sini juga lebih dari 7 jam mungkin malah. Ya. Itu kenapa kita harus tahu digital marketing. Marketnya gede, orang tiap hari 7 jam lebih internetan. Kita harus bisa masuk ke sana untuk ngambil market sebesar ini. Ini adalah data yang paling sering dikunjungi oleh orang-orang di Indonesia. Ada Google, YouTube, WhatsApp, medianya masih detik. Ini Twitter ya. ChatGPT itu udah walaupun baru tapi ini udah jadi hal terbanyak juga yang dibuka dan lain-lain. Ini adalah data per Februari 2025. Kalau nanti teman-teman ada yang pengen ngecek juga datanya, ini ada di biarsosial.com/id.blog. Ini dia merangkum global ya, internasional. Jadi data seluruh dunia ada. Cuman yang tadi saya screenshot itu hanya Indonesia aja. Dan ini update-nya biasanya tahunan gitu. Mungkin tahun depan bisa dicek lagi data tahun ini. Dan saya yakin itu data akan meningkat. Setiap hari yang pakai internet akan lebih banyak daripada apa yang terdata saat ini. Tahukah Anda sekarang dunia sudah berubah? Mau nggak mau, suka nggak suka, yang tadinya konvensional sekarang digital. Setuju nggak? Setuju ya. Konvensional tetap, apalagi di bidang produksi dan pengiriman misalnya, itu nggak bisa di-online-kan. Tapi secara global semuanya berubah. Apa yang tadinya konvensional saat ini ke arahnya digital. Semua setuju ya? Kita lanjut. Digital marketing ini adalah kegiatan pemasaran ya, produk, nggak hanya produk fisik, bisa jasa, branding juga, produk digital melalui media digital, bisa media sosial, web, pencarian, email, WhatsApp dan lain-lain. Tujuannya adalah menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Digital marketing juga menjangkau pelanggan efektif, relevan dan efisien. Kenapa cepat? Ini dari produksi sampai ke user cuma dengan sekali posting bisa nyampe. Yang dulunya produksi harus disebar ke distributor, sebar ke agen, ke reseller gitu ya, baru sampai ke user gitu misalnya. Saat ini baru produksi barang belum jadi, orang bisa PO. Mak-mak biasanya ya kalau sering produk-produk PO. Barangnya belum jadi, calon pembeli sudah ada. Itu yang terjadi saat ini. Jadi kalau nggak mau mengikuti ya sedikit ketinggalan. Apa sih perbedaannya bisnis konvensional sama digital? Yang pertama, peralatan. Kalau konvensional kita butuh tokonya, butuh standnya, butuh medianya dan lain-lain. Kalau di digital kita cuma pakai laptop ataupun HP sama koneksi internet cukup. Nggak harus punya toko yang gede, nggak harus bikin stand dulu dan lain-lain. Yang kedua adalah modal. Kalau konvensional seperti yang tadi di depan, karena butuh tokonya, butuh display barangnya, harus ada stoknya dan lain-lain, pasti butuh modal yang besar. Tapi kalau di digital, ya nggak 100.000 juga sih. Nggak 100.000 juga, karena HP dan koneksi internet. Tapi jaraknya sangat jauh. Karena saat ini pun bahkan nggak harus laptop ya, HP aja cukup. Yang penting ada koneksi internetnya. Di sini ada wifi-nya mas?
Boleh menurut mungkin? Nah, berarti modal paket tok, orang modal koneksi internet bisa nurut di sini sih kata Mama. Lebih mirip lagi. Yang berikutnya adalah waktu jualan. Waktu jualan ya, konvensional akan ada batas waktunya. Buka toko berapa jam sih buat? Kalau mau 24 jam berarti tenaganya harus banyak. Ya. Kalau digital kita 24 jam. Pernah WhatsApp tutup? Kita lagi tidur ada WhatsApp masuk ya. Oh, pakai datanya dinonaktifkan. Tapi tetap ada orangnya WhatsApp. Apalagi kalau yang punya toko di marketplace, ada yang sudah punya toko di marketplace? Ada. Jam 12 malam bisa dapat orderan. Iya kan? Nggak ada tutupnya. Walaupun kitanya tutup ya, walaupun orangnya nggak buka toko, kita lagi jalan-jalan misalnya ada orderan, gitu kan? Kalau toko, kalau tutup ya udah nggak bisa ada orderan. Dan jangkauan pasar kalau digital itu kita seluruh dunia. Kalau konvensional ada jangkauannya. Katakanlah kita buka pasar, buka toko, nggak mungkin yang beli dari luar daerah, jarang lah. Gitu. Dengan kita terjun ke dunia digital, produk kita bisa dikenal dan bahkan bisa dibeli oleh orang di seluruh dunia. Kita nggak bilang lokal atau negara ya, ini bisa seluruh dunia. Bahkan kadang produk kita belum siap dikirim ke luar negeri, bisa ada kemungkinan orderan. Ya cuman paling ditolak karena belum siap gitu. Tapi jangkauan kita kan sangat besar. Penggambaran konvensional ke digital. Nih ya, supaya ada gambaran lebih luas. Kayak apa sih perbandingannya sama konvensional? Kalau konvensional misalnya toko, di digital itu kita gambarkan adalah website. Website itu adalah sebagai toko utama. Kalau di konvensional harus punya toko, berarti kalau mau bisnis digital perlu punya website. Kenapa sih bukan harus punya Facebook aja, TikTok aja, apa WhatsApp aja? Kita lanjut. Penataan tokonya itu adalah kontennya. Kontennya kalau punya toko, katakanlah itu kan ditatainya rapi, bahkan kadang posisinya sampai jalannya harus muter ke kanan atau muter ke kiri itu dipikirkan ya. Nah, kalau di digital sama, itu adalah di kontennya. Kontennya harus dibuat serapi mungkin. Bagaimana pengunjung betah nonton konten kita. Lalu pameran, expo itu sosial media. Jadi kalau bikin konten di Facebook, di TikTok, atau jualan cuma di WhatsApp, kita gambarkannya adalah pakai lagi buka pameran. Di mana yang lagi rame, kita buka stand di sana gitu lah. Saat beberapa tahun lalu yang rame Facebook, kita buka Facebook. Sekarang yang rame TikTok, kita buka TikTok. Gitu ya. Jadi kalau di sosial media itu nggak bisa disamakan dengan toko utama, karena kita harus mengikuti trennya kemana. Tapi kalau website itu toko kita, toko utama. Gitu ya. Lalu untuk sebar informasi disamakan dengan endorsement. Pasang brosur, sebar baliho, pasang baliho di jalan-jalan itu kita samakan dengan ads atau paid traffic. Ya saat ini yang dikenal Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads dan lain-lain. Ada yang sudah sampai di sini, sudah pernah iklan di online, Facebook Ads, sudah di Shopee. Oh Shopee. Kalau Shopee bawaan dari ininya ya. Oke. Ya, lanjut kita harus memahami target pasar. Di dunia digital kita harus paham target pasarnya ya. Nih. Biasa disebut dengan buyer persona. Jadi kita paham betul keinginan target pasar, kebutuhan sama keinginannya. Jadi setiap produk kan beda-beda nih, baik fisik maupun jasa ya. Kita nggak bisa asal posting, nggak bisa asal bikin konten. Kita harus tahu dulu produk kita itu untuk jenis kelamin apa sih, untuk usia berapa sih, kebutuhannya kira-kira orang butuh produk kita itu karena apa butuhnya, keinginannya apa, punya masalah apa.
daya belinya seperti apa, bahkan sampai hobinya apa. Misalnya produk berkaitan dengan ibu hamil misal, mungkin hobinya lagi nyari-nyari pakaian bayi gitu ya. Kita harus spesifik, sespesifik mungkin. Atau produknya maksudnya tadi apa? Yang mungkin usianya jelas biasanya bapak-bapak ya, usianya mungkin 30 ke atas. Marketnya ada nggak 20 tahun ke bawah? Kayaknya nggak ada ya. Ini kita harus punya catatan masing-masing produk kita itu yang bakal beli produknya kita seperti apa sih? Sespesifik mungkin catat semua supaya konten yang kita buat, postingan yang kita buat itu tepat dengan kita kemana sih jualannya, ke siapa sih. Ini adalah orang melakukan pembelian. Ini ya. Kalau produk kita yang kira-kira orang butuh, itu teman-teman baiknya main di search engine. Search engine adalah pencarian, Google misalnya, Bing dan lain-lain. Intinya kalau produk kita kira-kira orang ini butuh nih, ya, kayak kurungan ayam kan kayaknya yang beli orang butuh ya, itu pasti orang nyari gitu kan. Nggak mungkin ada postingan kurungan ayam orang terus pengen beli, semua orang pengen beli kan enggak ya. Itu usahakan kuasailah pencarian search engine, entah dengan keyword dan lain-lain. Nanti di belakang. Kalau produk kita berhubungan sama kepengin, itu mainlah di sosial media. Misalnya barang yang lucu-lucu, produk rumah yang unik-unik, itu kan orang nggak kepengin ya, orang nggak nyari. Tapi begitu ada postingan, ih kok kepengin ya. Nah, ini adalah teman-teman sendiri yang kenal dengan produknya masing-masing. Kira-kira produk kita adalah lebih dibutuhkan, apa kepengin membuat orang kepengin? Nah, orang kepengin. Kalau orang kepengin, perbanyaklah sosial media. Misalnya barangnya unik-unik gitu ya, lucu-lucu. Orang kan nggak nyari tuh, nggak kepikiran nyari barang itu. Tapi kalau ditunjukin, wah aku pengen ya, kayaknya pengen tuku. Nah, kuasailah sosial media. Tapi kalau barangnya yang benar-benar orang butuh, marketnya spesifik, kuasailah search engine. Jadi bikin website, kuasailah Google dan lain-lain. Bisa mengikuti sampai sini ya? Oke. Channel populer di digital marketing. Mungkin ada banyak platform, ada banyak channel, tapi kita merangkum untuk channel adalah ada 4 channel ini. Yang pertama adalah search engine atau mesin pencari, yang kedua sosial media, yang ketiga messenger ya untuk chat, yang keempat marketplace. Kalau bisa dikuasai 4-empatnya hebat. Tapi kalau bisa pahami produknya, pahami target marketnya, kuasai salah satu marketnya dulu, salah satu platformnya dulu. Teman-teman akan bergerak di search engine dulu, sosial media dulu, atau cukup di chat dulu, atau di marketplace. Kalau sudah menguasai salah satu, melebar ke yang lain tidak masalah. Biar fokus. Kita sedikit mengulas satu-satu dari keempat platform tersebut ya, sedikit menggambarkan. Ini adalah pencarian. Ada berapa sih mesin pencari? Kalau kebanyakan yang di sini mencari sesuatu di internet, bukanya di apa? Chrome. Iya di Chrome. Terus webnya apa? Google. Ada yang pernah mencari di selain Google? Apa? Ya? Brave? Bing. Ada yang kenal Bing? Kalau Brave itu Chrome-nya si kayak Chrome. Pelan ininya, browsernya. Oke. Sebenarnya mesin pencari ada banyak. Cuma yang paling terkenal Google ya. Ini ada banyak, ada Google, ada Bing, ada Yahoo, Yandex, ada Baidu dan lain-lain. Iya. Biasanya mereka punya keunggulan di negara masing-masing. Kalau di Indonesia memang kita masih banyak Google. Benar nggak sih? Kalau Google paling banyak dipakai di dunia? Betul? Kata siapa? Kata Google. Gak apa-apa, betul. Iya betul. Google paling banyak digunakan di dunia kata Google ya.
Oke. Oke, karena kita jadi viral marketing yang tadi di awal adalah semua by data. Ini adalah data penggunaan pengguna Google di dunia. Kecilan ya, nggak apa ya. Ini setahun ke belakang. Google-nya jauh banget ke depan. Google, Bing, terus dan lain-lain lah. Ya benar. Ternyata sesuai data pun saat ini di dunia paling banyak Google. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya kalau kita mau optimasi ya ke sana gitu. Mau nanti dibilang Google nggak boleh dipakai atau apapun, ya saat ini orang-orang pakainya itu gitu. Kita harus bisa terjun ke sana. Ini ya. Dan ditambah lagi, nggak cuma produk kita muncul di Google. Hot market pencarian itu ada di halaman 1 dan nomor 1, 2, 3. Ada yang sudah langsung di situ. Kalau semuanya nyari sesuatu di Google nih, ada yang sampai ngecek ke halaman 2, halaman 3, halaman 4 gitu enggak? Apa yang penting nongol di atas langsung buka? Gitu ya. Nah, berarti kalau teman-teman yang bermain di Google, usahakan produknya ada di nomor 1, 2, dan 3. Gimana caranya? Sesi selanjutnya ya. Enggak selesai kalau dibahas hari ini. Saya ingin menyampaikan kalau produknya harus menguasai Google. Bagaimana caranya? Ya mau nggak mau, suka nggak suka, karena orang-orang kalau nyari di Google ya yang dibuka nomor 1, 2, 3 sering-sering. Ya kadang-kadang kalau nggak cocok sampai nomor 10 lah, karena satu halaman itu kan 10. Tapi sampai buka halaman 2, halaman 3, halaman 4 jarang, sangat jarang sekali. Lalu lanjut ke sosial media. Sama-sama ya Mas ya. Dan ini yang lagi tren saat ini. Mungkin hampir semua mungkin bermain di sosial media ya saat ini ya. Ada apa aja sih? Saya hanya mengulas beberapa saja karena sosial media itu banyak. Mungkin hanya ada 3 yang akan bisa bahas. Pertama Facebook. Ada yang masih Facebookan? Masih? Pro. Rata-rata pro ya. Eranya masih Facebook. Ya. Walaupun masih banyak. Kalau gen-gen saat ini, anak-anak SMA saat ini itu mereka udah jarang Facebookan. Ya. Larinya TikTok. Tapi diakui nggak diakui, ini ya masih market yang gede. Ini masih layak untuk kita terjun ke sana. Walaupun di tempat kami itu ada anak prakerin SMK. Kalau kita tanyakan pasti banyak kan nggak punya Facebook. Punya Facebook kan? Enggak. Paling bisa ya. Tapi kalau angkatan kita masih lah Facebookan. Facebook Pro malah udah kenal Facebook Pro. Ya. Hadir jangkauan luas. Aman. Ini adalah tipsnya. Bisa dipakai di semua produk ya. Mau produk fisik, mau jualan, mau jasa, ataupun Facebook Pro. Ini hanya tips aja sih. Tapi memang yang paling penting ya nanti di akunnya masing-masing. Jadi organik bisa pakai yang personal ataupun fanpage. Postingnya adalah di jam prime time. Jam prime time itu di jam-jam yang orang paling banyak lagi Facebookan, lagi sosial media. Ini pagi antara jam 5 sampai jam 7, siang jam 12 sampai jam 1, malamnya jam 5 sore sampai jam 9 malam. Ini adalah untuk awal-awal kalau bisa, karena ini jam-jam rame. Biasanya baru subuhan orang pada Facebookan. Apa malah subuhan ya biasanya Facebookan di sini. Lagi istirahat kerja, sambil istirahat makan siang Facebookan malam. HP-an lah ya. Sore malam di rumah mau istirahat HP-an lah. Ini adalah jam-jam prime time-nya. Lalu posting setiap hari ya, dan konsisten. Tambah pertemanan setiap hari, gabung juga ke grup-grup jual beli itu di Facebook kan banyak banget. Itu setiap hari harus dilakukan tanpa stop untuk membangun algoritma supaya akun kita juga makin berkembang. Kalau bisa lagi konsisten. Misalnya hari ini kita posting jam 5 pagi itu.
Berarti tiap hari jam 5 pagi harus posting. Untuk postingan yang lain boleh lah, bebas di jam yang berapa. Tapi ada satu yang benar-benar sama. Atau mau jam 1 siang nih, ya setiap hari jam 1 siang harus ada postingan baru. Usahakan seperti itu, karena kita mindsetnya mau untuk bisnis, ya. Nggak bisa setiap hari, bisanya 2 hari sekali. Ya benar-benar 2 hari sekali. Jangan saat ini 2 hari sekali, besoknya 3 hari sekali, besoknya tiap hari. Itu malah nggak bagus. Kalau bisanya 2 hari sekali, ya 2 hari sekali terus. Kalau bisa tiap hari lebih bagus. Ya tiap hari, jangan sampai putus. Biasanya itu 3 bulan pertama, supaya kita tahu akun kita tuh bagusnya di hari apa, di jam berapa. Itu nanti setelah 3 bulan pertama, itu nanti biasanya ketahuan. Setiap akun akan beda-beda. Ada akun yang bagusnya pagi, ada akun yang bagusnya sore gitu. Ada yang ramainya hari Minggu, ada yang ramainya hari Rabu. Itu nanti biasanya setelah 3 bulanan minimal konsisten. Itu biasanya akan ketahuan. Berikutnya adalah Instagram. Sebenarnya hampir sama Facebook, ya. Cuma untuk Instagram ada 2 desain yang kita harus ini, 1:1 sama 9:16. Yang kotak sama yang panjang untuk reels itu. Postingannya hampir sama. Kalau kita di awal-awal, kalau teman-teman yang udah berkecimpung lama mungkin sih bisa mengikuti jamnya akun masing-masing ya. Tapi kalau yang di awal-awal kita sarankan di jam prime time di 3 bulan pertama. Itu di jam rame saat orang-orang baru buka Facebook, buka Instagram, buka sosial media. Minimal posting 1 kali sehari, minimal banget sehari sekali. Syukur-syukur bisa lebih. Lalu kita juga jangan lupa pakai hashtag, follow yang akun-akun sejenis yang sudah besar. Misalnya jualan kurungan ayam, cari akun-akun yang kontennya ayam, yang kontennya seputar ayam juga, tapi yang followernya gede. Itu di follow aja nggak apa-apa, supaya kita agak menarik pengikut mereka juga. Itu ngaruh juga. Iya. Karena kompetitor. Syukur-syukur sesekali konten dia gede, yang nonton banyak, yang komen banyak, kita like semuanya komen tuh, biar mereka lihat akun kita loh maksudnya. Apalagi Facebook Pro tuh kan senangnya kayak gitu. Lagi viral rame banget, kirim bintang 1 baik. Kan langsung boom gitu kan. Oke. Kemudian TikTok. Di TikTok juga hampir sama. Bedanya adalah kalau TikTok saat ini minimal 3 postingan. Kalau di awal ya, per hari minimal 3 bagusnya. Bahkan ada yang menyarankan per hari 5. Cuman minim banget 3 karena TikTok agak lebih, saat ini lagi viral-viralnya, lagi trending-trendingnya. Kalau kita sehari cuma 1, kalah sama kompetitor. Karena kompetitor ada yang sampai 10 bahkan 20 konten per hari. Kalau di TikTok ya karena lagi viral-viralnya nih, lagi trending-trendingnya. Semua lagi terjun ke sini semua. Ya. Jamnya masih sama, jam prime time. Lalu diposting. Kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sih sebenarnya nggak harus sering-sering, bisa sehari sekali boleh, atau 2 kali sehari boleh. Tapi kalau di awal-awal sebenarnya genjot. Yeah. Supaya bisa melawan yang lain. Tips paling ampuh, intip akun kompetitor atau yang serupa, lalu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kalau produknya fisik ada yang bilang ATM M. Amati, tiru, modifikasi, murahin sedikit. Tapi jangan main harga ya, boleh sedikit toh. Yang penting jangan ATP. Amati, tiru, plek. Jangan. Itu hindari itu. Oh, itu jangan. Itu yang aja capek. Udah bangun, suspend, kan capek. Lalu chat messenger untuk chatting dan lain-lain, untuk interaksinya ya. Sebenarnya banyak platform untuk chatting,
Jangan cari micet ya, nggak ada. Oh, ada yang ketawa berarti ada yang mudeng. Ada yang ketawa berarti ada yang mudeng. Oke, nggak apa-apa, tutup aja. Ini yang paling banyak MIRC mungkin zamannya saya sama Kang Roman ya ini ya. Kalau sekarang udah nggak ada yang main MIRC kayaknya. Ini adalah data yang paling banyak digunakan: WhatsApp, WeChat, Telegram, Facebook. WeChat ini karena datanya global. Kalau di Indonesia saya kurang tahu WeChat ya. Tapi WhatsApp, Telegram, Facebook itu masih pengguna terbesar. Jadi kalau mau interaksi dengan calon pembeli ya di ranah-ranah sini ya gitu. Harus punya akun ini untuk terkoneksi dengan calon pembelinya, untuk ngobrolnya dan lain-lain. Kalau nggak punya ini ya agak susah juga. Saat ini masih di chat, WhatsApp. Yang kedua ke Telegram itu juga mulai bagus gitu. Oke, karena ini juga ranahnya di sini ya, saya tambahkan pentingnya apa sih digital marketing kalau dikaitkan untuk dakwah. Ini saya alihkan ke dakwah supaya nggak produk fisik terus ya. Karena di digital marketing itu luas, nggak cuma untuk jualan. Yang sebelum ini juga kalau nggak salah kan literasi jurnalis ya, untuk menyampaikan sesuatu ya. Ini pentingnya. Kenapa dalam dakwah atau dalam jurnalis menulis sesuatu kok harus tahu digital marketing? Yang pertama adalah jangkauannya luas. Dengan digital marketing bisa menjangkau orang di seluruh dunia melampaui batas dan sekali klik bisa dibaca orang dimanapun, sekali posting. Kalau tadi sudah belajar bikin berita, sekali beritanya tayang itu langsung bisa dibaca dimanapun, nggak terbatas. Orang udah nunggu korannya dicetak, sulit. Ya, lalu biayanya efektif, lebih hemat biaya dalam mencapai audiens. Yaitu tadi, karena tinggal diposting aja di website, di sosial media dan lain-lain. Orang udah bisa baca, orang udah bisa menikmati. Kontennya kreatif, ya. Dari formatnya bisa video, sekarang juga ada podcast. Kang Roman ada podcast di sini? Sudah ada ya. Ada medianya kreatif, banyak caranya. Bisa video, ada podcast, ada cuman gambar-gambar aja. Intinya banyak konten kreatif yang bisa lebih dieksplor untuk menarik audiens. Lalu interaksi. Kalau pakai digital marketing, pada saat kita posting, orang nggak cuma baca, tapi bisa berinteraksi dengan kita secara langsung. Bisa tanya-tanya, bisa chattingan. Walaupun biasanya posting misalnya regane, chattingnya tetap harganya berapa gitu. Nego. Tapi dengan digital marketing, kita sebagai pemilik produk bisa langsung berinteraksi dengan calon pembeli tanpa melalui prosedur jalur yang panjang. Itu kenapa kita juga, apalagi dalam berdakwah, kita bisa menyampaikan secara lebih luas, konten kreatifnya bisa lebih banyak, lalu interaksi dua arahnya, nggak cuma dengan dalam satu forum. Jadi itu ya tantangannya. Kalau di jurnalistik ataupun di dakwah, tantangannya apa sih yang harus ini ya. Yang pertama adalah persaingan konten. Tingginya volume konten yang beredar di internet ya, membuat dakwah digital bersaing untuk mendapatkan perhatian audiens. Kadang gini, ada yang menganggap beberapa tahun yang lalu orang menganggap aja TikTokan lah, di sini orang bener, gitu ya. Gitu. Karena kita yang berdakwah di situ atau yang memberitakan kebaikan belum main di situ. Bagaimana kita memanfaatkan itu menjadi, ayo kita menarik audiens ke arah yang lebih baik. Itu tantangan terbesar juga di dunia digital marketing. Kalau saat ini juga ada yang mulai mau nyenggol-nyenggol TikTok, kalau mau snack video. Snack video itu masih kayak TikTok beberapa tahun yang lalu. Ya, tapi udah mulai kesini-sini udah mulai sih banyak yang mulai masuk. Lalu penyebaran hoax, konten salah atau menyesatkan
dengan mudah tersebar di media digital. Apalagi sekarang zaman AI ya, berora-ora gitu kan. Itu tugas kita bagaimana memanfaatkan digital marketing dalam jurnalistik, dalam berdakwah untuk menangkal ini nih, menangkal penyebaran hoax. Bagaimana cara kita bisa menyampaikan informasi dengan benar. Lalu keterampilan digital. Para dai atau jurnalis perlu memiliki keterampilan untuk mengelola media digital dalam digital marketing. Ini adalah 3 tantangan terbesar saat ini yang harus kita hadapi sama-sama. Ya, digital marketing memiliki potensi besar dalam berdakwah untuk memperluas jangkauan pesan-pesan agama dan memperdalam pemahaman umat. Strateginya harus tepat, kontennya menarik. Digital marketing dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat yang luas. Tapi harus penting mengatasi tantangan yang ada tadi ya, bahwa berdakwah digital harus bijak dan bertanggung jawab. Karena era saat ini ya, digital marketing karena saking luasnya tak terbendung, ya tantangan-tantangan itu semakin besar. Lanjut, peran jurnalis. Setelah tadi juga sudah materinya ya, buatlah konten yang berkualitas, harus paham audiens, platform distribusinya. Tadi kan ada beberapa platform, 4 platform populer juga, harus paham audiensnya seperti apa, terus mengetahui waktu terbaik untuk posting. Jadi nggak bisa asal posting juga. Membangun kepercayaan dan kredibilitas. Untuk saat ini kita harus bisa mengelola itu. Ada sedikit kalimat penutup. Di era digital, jurnalis bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga nurani publik. Saat ini dibanjiri informasi, jadilah jurnalis yang membawa pencerah, bukan cuma kebisingan. Jurnalis di era digital kekuatannya itu luar biasa ya, bisa mempengaruhi ribuan orang hingga jutaan dengan sekali klik aja, sekali posting aja itu mempengaruhi jutaan orang. Makanya gunakan kekuatan ini untuk berdakwah, ciptakan narasi yang jujur, membangun, menulis dengan nurani, harus tetap baca dengan data. Di digital marketing jangan cuma karena insting ya, kayaknya main, kayaknya bener, kayaknya bisa. Harus ada datanya, karena di setiap apa yang kita sebarkan itu memang benar ada yang tercerahkan, tapi tetap ada yang terluka. Yes. Belum nanya sampai. Dari yang tadi, platform terbaik untuk pemasaran digital, ya, dengan melihat yang tadi kita bicarakan, dari persaingan bisnisnya, perilaku orangnya yang ubah-ubah, kebutuhan berkembang, memperhatikan posisi kompetitor ya, kompetitornya juga semakin berkembang. Media platform apakah yang paling bagus? Media yang akan Anda pakai memasarkan produk. Kira-kira mau pada pakai platform yang mana? Yang paling bagus mana? Ada yang bisa jawab nggak? TikTok. Terus? Lahirannya TikTok. Apa nih? Saat ini TikTok. Terus? Ada lagi? Facebook. Ada lagi? Facebook. Ya. Media apa yang Anda pakai untuk memasarkan produk Anda yang kira-kira paling bagus? Jawabannya tepat. Jawaban kami, semua channel atau platform berpotensi luar biasa dan powerful. Jadi enggak ada satu yang bagus mana yang ini ya. Tapi ada syaratnya. Tapi ada syaratnya. Fokus, konsisten, istiqomah. Milihnya TikTok, baru posting seminggu sampai, tidak jadi juga. Milihnya di Shopee, baru kalah sama yang iklan misalnya. Aduh, singkat ini iklan yang murah boy. Ya, syaratnya adalah fokus, konsisten dan atau istiqomah. Begitu? Ada pertanyaan?
Saya sambil Pak Didi lah, bukan ada pertanyaan. Kalau nggak ada sih, alhamdulillah. Nggak dikasih. Izin untuk sesi tanya jawab ada sendiri ya? Oh, oke, sorry. Saya kembalikan ke moderator. Mudah-mudahan saya singkat, tapi bisa ada yang masuk. Kalaupun nanti ada yang ingin sharing, bisa kontak aja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak.